Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham Pewon kuartal ketiga tahun 2022. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham Pewon ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa properti. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Pewon. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pakuwon sebesar 68,68% dan masyarakat sebesar 31,32%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya. Untuk pendapatannya mengalami kenaikan ya secara Q3 sebesar 18,4%. Dan kalau saya asumsikan menjadi setahun, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5,3%. Dan teman-teman bisa lihat juga kalau di properti itu ada namanya recurring income. Jadi dari segi recurring income-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk dari saham Pewon dari 44% menjadi 62%. Terus dari segi net profitnya juga naik signifikan di sekitar 66,2%. Dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 23,1%. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,2%. Untuk dari segi utang tidak mengalami kenaikan ya atau penurunan. Untuk dari segi hutang mengalami kenaikan sebesar 6,3%. Dan teman-teman, untuk di sektor properti memang kita harus melihat satu indikator lagi, yaitu adalah lembengnya. Apakah mereka memiliki tanah ya, masih ada sisa tanah yang masih bisa untuk dibangun. Karena di properti itu kalau misalnya mereka udah tidak punya tanah, jadi sebenarnya sumber income utamanya itu kan mereka berasal dari penjualan asetnya mereka atau penjualan rumah ataupun apapun yang mereka bangun gitu. Tapi kalau mereka sudah tidak punya tanah untuk dibangun, ya sebenarnya sumber income utamanya mereka akan berkurang secara drastis ya teman-teman. Dan untuk dari saham Pewon ini masih memiliki lembeng ya teman-teman sebesar 465 hektar ya teman-teman. Jadi masih cukup banyak untuk dari segi tanahnya. Dan kebanyakan itu memang ada di Surabaya. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2017 sampai 2022. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM untuk net profit margin. Untuk net profit margin di 26,67% mengalami kenaikan ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi memang teman-teman, kalau kita bandingkan dengan sebelum Covid sebenarnya masih jauh ya di bawahnya. Jadi sekarang tapi selama 2 tahun terakhir Covid ya ini sudah menunjukkan kebaikan yang lumayan bagus teman-teman. Terus untuk dari segi EPS di 33 dan membuat PER-nya di 13,56 kali. Jadi kalau dari segi PER dengan harga sekarang 450, jadi masih lebih bagus ya teman-teman dibanding dengan tahun sebelumnya yang selisih harganya tidak beda jauh, tetapi dari segi PER-nya mengalami kenaikan yang lumayan signifikan yang disebabkan karena EPS-nya memang tidak terlalu tinggi. Terus untuk dari segi book value sekarang di 423 dan membuat PBV-nya di 1,06 kali. Jadi kalau secara PBV, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, memang PBV ini bisa dikatakan PBV yang lumayan rendah ya teman-teman. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,47 kali. Dan ini juga sangat bagus, yang dimana DR-nya masih di bawah 1. Dan untuk ROE di 7,84%. Dan kalau misalnya dengan anutan yang saya sekarang, bunga deposito saya anggap sekitar 7% aja teman-teman. Jadi kalau ini masih di atas 7,8 ya berarti masih mencapai target ya teman-teman dari yang saya tetapkan. Tetapi kembali lagi kalau kita bandingkan dengan sebelum Covid memang ini masih setengahnya ya teman-teman. Terus untuk ROA di 5,33%. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk analisa ini. Dan waktu saya menganalisa saham ini harganya di 450 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 500. Jadi memiliki margin of safety sekitar 11%.
Dan teman-teman, sebelum saya ke kesimpulan, ini saya ada buat website namanya di valuestock.id. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke website tersebut, teman-teman bisa melihat video, ebook, intrinsic value. Habis itu teman-teman bisa melihat juga saham-saham yang saya pegang atau saya hold. Habis itu kalau teman-teman berminat untuk update ke VIP class, teman-teman bisa dapatkan lifetime user sama private class-nya saya. Oke, ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa dari saham PWN ini saya berikan oke, karena di properti ya teman-teman, jadi masih sangat oke untuk prospek ke depannya. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan di kuartal ketiga ini. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih punya lembengnya ya yang cukup banyak, yang bisa mereka proyeksi bisa 10 tahun ke depan. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 7% ya, atau persentase yang saya anut ya teman-teman. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan no karena selama 5 tahun terakhir untuk PW ini masih tidak konsisten ya dalam membagi dividennya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan beli saham PW ini. Sebenarnya saham PW ini udah masuk dalam watchlistnya saya teman-teman. Cuman saya belum melakukan pembelian karena dari segi harganya kurang turun ya. Jadi masih saya pantau, jika harganya lebih turun lagi mungkin akan jadi saya consider untuk saya masuk ke saham ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram, jadi teman-teman bisa join di Value Stock. Untuk linknya saya tinggalkan di deskripsi ya. Dan saya ada website juga, dan saya ada tinggalkan linknya juga di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.